Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Afrida Nasution, NIM 2020-100-134, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan keutamaan membaca Al-Quran beserta dalilnya. Bagi orang Islam, membaca Al-Quran tentunya menjadi kegiatan yang tidak akan asing, bahkan sering dilakukan. Bagaimana tidak, ada kutipan mengatakan bahwa baik ketika membaca Al-Quran maupun mendengarkannya saja sudah banyak rahmat yang akan didapatkan. Tidak heran banyak sekali keutamaan membaca Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, Al-Quran merupakan pedoman bahkan kitab suci umat Islam. Sangat rugi sekali jika umat Islam tidak mau membacanya, apalagi dengan banyaknya keutamaan yang bisa didapatkan dengan membaca Al-Quran ini. Lantas, apa saja keutamaan tersebut? Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran dapat memberi petunjuk. Salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran tentunya agar kita bisa mendapatkan petunjuk, agar bisa menjalani hidup di jalan yang benar. Sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran yang artinya seperti berikut. Sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Yang kedua, setiap huruf Al-Quran bernilai satu hasanah. Seperti yang diriwayatkan Abdullah ibnu Mas'ud. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah atau Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Coba perhatikan hadis tersebut. Begitu istimewa sekali setiap huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana tidak, setiap huruf yang dibaca oleh seseorang, maka orang tersebut sudah pasti mendapatkan satu kebaikan. Jika satu hari Anda membaca satu surat, dikalikan dengan berapa banyak huruf yang dibaca, maka sudah berapa banyak kebaikan yang didapatkan. Yang ketiga, diampuni dosa-dosa. Siapa yang tidak ingin diampuni dosa-dosanya? Setiap manusia pastinya tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Apalagi kehadiran setan, iblis, dan jin yang setiap harinya bekerja untuk menggoda manusia agar melakukan hal-hal yang tidak baik. Meskipun begitu, sebanyak apapun dosa yang kita miliki, Allah selalu memberi jalan agar kita bisa menebus dosa-dosa. Salah satunya adalah dengan rajin membaca Al-Quran secara sungguh-sungguh dan ikhlas. Pasalnya, ketika seseorang membaca Al-Quran bahkan hingga hatam keseluruhannya, maka malaikat baik akan senantiasa berdoa dan memohonkan ampun pada Allah atas semua dosa-dosa orang tersebut. Yang keempat, mendapat syafaat di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemilik atau pembaca pengamalnya. Hadis riwayat Ahmad. Hari kiamat merupakan sebuah kepastian yang akan datang. Kita tidak pernah tahu kapan hari kiamat tersebut, bagaimana keadaan kita saat terjadinya, dan apa saja amal yang sudah kita bawa untuk menghindarkan diri dari siksaan pedih di akhirat nanti. Salah satu keutamaan dari membaca Al-Quran sebagaimana sabda Rasulullah adalah memberikan syafaat ketika hari kiamat tiba. Al-Quran bisa menjadi saksi di depan Allah bahwasanya ketika hidup di dunia kita sering membacanya. Tentunya itu bisa menjadi penolong agar kita terbebas dari siksaan yang pedih. Yang kelima, mengerjakan ibadah paling agung. Diriwayatkan dalam kitab Syu'ab al-Iman karya Al-Baihaqi, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, siapa yang ingin mengetahui bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya, maka perhatikanlah, jika dia mencintai Al-Quran, maka sesungguhnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Atsar Sahih. Sesuai dengan hadis tersebut, di mana ketika seseorang rajin membaca Al-Quran dan mencintainya, maka sudah otomatis mereka adalah orang-orang yang cinta terhadap Allah dan Rasulnya. Itulah kenapa membaca Al-Quran termasuk salah satu ibadah yang dinilai paling agung oleh Rasulullah SAW. Yang keenam, membantu orang tua di akhirat. Keistimewaan dan keutamaan lain yang akan didapatkan ketika kita membaca Al-Quran adalah bisa memberikan syafaat untuk kedua orang tua kelak di akhirat. Pasalnya, orang yang sering membaca Al-Quran adalah orang yang senantiasa diberikan kemuliaan Allah. Apalagi bagi orang yang menghafalkannya,
serta bisa memahami tentang apa saja isi kandungan, hikmah dan pelajaran yang ada di dalamnya. Yang ketujuh, mendatangkan rahmat dan membuat hati merasa tentram. Pernahkah Anda merasakan rasa nyaman, tentram, dan semua beban terasa hilang setelah membaca Al-Quran? Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran itu sendiri yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang jadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Dari kutipan ayat tersebut sudah jelas bahwasanya Al-Quran bisa menjadi penawar bagi segala macam keburukan, terutama hal-hal yang buruk yang dirasakan oleh seseorang seperti rasa sakit, rasa tidak tenang, rasa tidak tentram, dan lain sebagainya. Dengan membaca Al-Quran tentu bisa membuat kita jadi merasakan lebih tentram dan aman. Ketika Anda sedang gelisah, cobalah untuk membacanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.